Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Siti Aisyah dari kelas 10 RPLA. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program kasir sederhana menggunakan bahasa C++. Program ini saya buat untuk simulasi pada kasir toko roti. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke program yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan beberapa library penting seperti IOStream. Ini berfungsi untuk input dan output ke layar. Kemudian ada vektor yang berfungsi untuk menyimpan daftar nama barang. Kemudian ada IOMain-IP yang berfungsi untuk formatting. Kemudian ada iStream yang berfungsi untuk mengelola string. Kemudian ada ctime yang berfungsi untuk mendapatkan waktu. Kemudian ada cstd-lib yang berfungsi untuk membuat angka acak. Dan yang terakhir ada pstream yang berfungsi untuk membuat file struct. Kemudian di sini ada using namespace std. Ini berfungsi untuk agar kita tidak perlu menulis std berulang-ulang. Di sini saya mendeklarasikan fungsi untuk format angka ke format ribuan. Contohnya 12000 menjadi 12.000. Di sini saya menggunakan variabel string untuk format rupiah dan tipe data integer untuk angka. Sini ada string trim. Ini berfungsi untuk mengubah string ke angka. String trim ini, kemudian ada string stream. Ini berfungsi untuk mengubah angka ke string. Lalu loop for ini berfungsi untuk berjalan dari belakang ke depan, dan titik ini berfungsi untuk otomatis menyisipkan setiap 3 digit, dan return ini berfungsi untuk menghasilkan string format rupiah. Selanjutnya saya juga mendeklarasikan fungsi untuk mendapatkan tanggal dan waktu sekarang. Di sini saya menggunakan variabel string untuk get waktu sekarang. Nah, time ini berfungsi untuk mengambil sistem waktu komputer. Lalu ada local time ini mengubah ke format tanggal lokal. Kemudian ada set field ini mengisi angka 0 di depan jika hanya ada 1 digit. Kemudian ctw ini yang berfungsi untuk menentukan lebar tampilan. Nah, selanjutnya mendeklarasikan fungsi untuk membuat nomor transaksi unik. Membuat nomor transaksi unik ini berdasarkan waktu dan angka acak. Nah, di sini saya menggunakan variabel string untuk get nomor transaksi. Nah, di sini ada time, local time, set field, setw ini fungsinya sama kayak yang tadi. Nah, di sini juga saya menggunakan tipe data integer untuk random ID. Ini yang berfungsi untuk menghasilkan angka acak dari angka 100 sampai 999. Nah, selanjutnya kita ke mendeklarasikan selanjutnya mendeklarasikan fungsi cetak struk ke layar dan ke file. Pada bagian ini disinilah seluruh proses utama program dijalankan. Pertama-tama program mendeklarasikan beberapa variabel seperti ini pilihan, jumlah, harga, subtotal, diskon, total, ppn, bayar, kembalian, dan lagi ini yang digunakan untuk menanyakan apakah pengguna ingin membeli roti lainnya atau tidak. Berikutnya, program mendefinisikan daftar menu roti beserta harganya menggunakan array string dan array integer. Isi menu tersebut adalah roti coklat, roti keju,
roti sosis, dan roti abon dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp18.000. Daftar menu ini kemudian ditampilkan di layar menggunakan perintah checkout sehingga pengguna dapat memilih jenis roti yang ingin dibeli. Setelah daftar menu ditampilkan, program ini masuk ke bagian input data pembelian yang menggunakan perulangan do while. Pada bagian ini, pengguna diminta memasukkan pilihan menu angka 1-4 dan memasukkan. Setelah daftar menu ditampilkan, program masuk ke bagian input data pembeli yang menggunakan do while. Pada bagian ini, pengguna diminta memasukkan pilihan menu angka 1-4 dan memasukkan jumlah yang ingin dibeli. Jika pilihan menu valid, program akan menambahkan nama barang, jumlah, dan harga ke dalam vektor yang sudah disiapkan sebelumnya. Vektor ini digunakan agar data pembelian bisa langsung menampung item lebih dari satu. Nah, setelah itu satu item selesai diproses, program akan menanyakan apakah ingin menambahkan pembelian lagi. Jika pengguna menjawab Y, maka loop akan berulang dan pengguna dapat memasukkan pembelian berikutnya. Nah, setelah proses input selesai, program mulai melakukan perhitungan subtotal dan kemudian menghitung diskon. Nah, logika diskon yang digunakan adalah jika subtotal lebih dari 50.000, maka diskon yang diberikan sebesar 10%. Nah, dan jika lebih dari 100.000, maka diskonnya menjadi 20%. Setelah diskon dikurangi dari subtotal, program menghitung PPN sebesar 10% dari total belanja. Setelah itu, PPN ditambah ke dalam total harga akhir. Nah, tahap berikutnya adalah proses pembayaran. Program meminta pengguna memasukkan jumlah uang yang diberikan. Lalu, jika nilai pembayarannya lebih besar atau sama dengan total belanja, maka program menghitung kembalian dengan mengurangkan total dari jumlah uang yang diberikan. Namun, jika uang kurang, maka program menampilkan pesan bahwa transaksi gagal. Nah, setelah semua proses selesai, program memanggil fungsi cetak struk untuk menampilkan struk belanja ke layar dan sekaligus menyimpannya ke dalam file struk.txt. Nah, struk tersebut berisi informasi lengkap mulai dari waktu transaksi, nomor transaksi unik, daftar barang yang dibeli, harga per item, subtotal, diskon, PPN, total akhir, uang pembayaran, dan jumlah kembalian. Nah, dengan demikian program ini berfungsi seperti kasir digital sederhana yang dapat digunakan di toko roti. Nah, di akhir program terdapat perintah sistem pause. Nah, yang digunakan agar layar tidak menutup otomatis sehingga pengguna dapat melihat hasil struk yang ditampilkan. Setelah itu, program diakhiri dengan return 0 yang menandakan bahwa program telah selesai berjalan tanpa error. Nah, setelah saya menjelaskan proyek yang telah saya buat, sekarang kita coba run proyeknya. Nah, di sini menampilkan menu. Ini misalkan saya ingin membeli roti rasa coklat pilihannya nomor 1, jumlah yang dibelinya misalkan 2, ada apa tambah item lain, ya pilih roti keju 1, masukkan uangnya. Nah, ini dia struk belanjanya.
Di sini yang ditampilkan ada nama barangnya, jumlah, harga, dan total, lalu ada subtotal, potongan diskon, PPN 10%, total bayar, uang bayar, dan kembalian. Sini nanti bisa dicetak. Nah, teman-teman, di sini saya ada sedikit tambahan, yaitu hasil dari stroke yang udah jadinya. Di sini ada waktu ini berasal dari fungsi yang untuk mendapatkan tanggal dan waktu sekarang, dan ini yang akan muncul akan seperti ini. Ada tanggal, bulan, tahun, dan ada waktu kita membelinya. Kemudian ada no trans. No trans ini adalah nomor transaksi acak yang unik. Nah, ini berasal dari fungsi untuk membuat nomor transaksi unik. Nah, munculnya akan seperti ini, nomor acak. Kemudian ada nama barang. Nama barang ini nama yang kita beli, kemudian ada jumlah yang kita beli, nah harga persatuannya, dan total adalah total seluruh barang yang kita belinya. Misal ini roti keju, jumlahnya 1, harganya 12.000, totalnya 12.000. Roti coklat jumlahnya 3, harganya 10.000, totalnya menjadi 30.000. Nah, ini ada subtotal, potongan diskonnya 0 karena belanjanya kurang dari 50.000. Ada PPN 10%, kemudian PPN 10%, ini PPN 10%. Nah, ini 10 kali total. Nah, kemudian ada total bayar, uang bayar, dan kembalian. Nih. Nah, di sini kalau uangnya kurang, transaksi akan gagal. Nah, di sini ya, saya akan mencoba jika membeli tapi uangnya kurang. Nah, ini misalnya membeli roti coklatnya 3, ada roti sosis 2. Misalkan uang yang dibayarnya adalah 10.000. Nah, sini akan muncul tetapi bertulisan uang Anda kurang dan transaksi gagal. Kemudian sini saya juga akan mencoba belanja lebih dari 50.000 untuk mendapatkan diskon. Ini misalkan membeli roti. Nah, sini muncul potongan diskonnya 9.400. Nah, ini jumlahnya. Terima kasih telah belanja di toko roti Alia. Cukup saja tambahannya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.